Pemirsa, sebagai negara dengan umat muslim minoritas, Australia menyajikan pengalaman berpuasa yang berbeda. Seperti apa keseruan berpuasa di sana? Kita akan membahasnya bersama warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai epidemiolog di Brisbane, Australia. Sudah ada Mas Diki Budiman. Halo Mas Diki, bagaimana pengalaman berpuasa di sana? Halo, Assalamualaikum Miftah. Alhamdulillah, ini hari selisih 1 hari ya. Kita 1 hari di belakang Indonesia. Kebetulan 10 hari pertama itu di sini masih akhir musim panas, jadi luar biasa panas, dan di sini kan kelembabannya rendah ya, jadi kering. Itu yang membuat di sini utamanya menjaga supaya saat sahur berbuka cukup minum itu menjadi sangat penting, karena memang suhunya yang sangat panas. Itu yang membedakan mungkin dengan Indonesia. Namun di pertengahan ini, alhamdulillah bahkan buka ini sudah lebih sejuk ya. Meskipun maghrib di sini masih agak terang nih kayak seperti ini. Dan apa namanya, masalahnya untuk berbuka bersama ini adalah juga kesempatan ya buat saya terutama untuk bisa mengobati rasa kangen pada makanan-makanan Indonesia. Ya, terutama gorengan. Kalau di Indonesia gorengan mudah, kalau di sini wah sulit ya, Mirfa. Sulit harus sekali, bikin sendiri ya bagaimana Mas? Atau ada yang jualan juga di sana? Sulit, di sini nggak ada. Kayak di Indonesia misalnya bulan puasa ada jualan gitu, nggak ada. Jadi ya ibu-ibu inilah yang akhirnya bisa mengobati nih rasa kangen, terutama ya saya sebagai ya apa namanya pendatang sebetulnya kan di sini. Bisa mencicipi lagi atau mengobati rasa kangen pada makanan. Ya itu sebetulnya perbedaannya. Kalau di Indonesia kan pilihan tajilnya ya banyak, tinggal keluar. Kalau di sini ya keterampilan ibu-ibu inilah yang bisa mengobati ya. Berarti Mas Diki, beragam jenis masakan. Selain gorengan, kangennya kalau makanan lauk utamanya ikan teri mungkin ya, ikan asin gitu ya Mas? Jarang ya, di sini nggak ada, susah, pengennya begitu. Dan susahnya nih, beberapa masyarakat Islam walaupun Indonesia atau bahkan yang sudah jadi residen di sini, itu sudah polanya makanan sini kan, ya, yang roti, pizza gitu kan, ya udah beda dengan saya yang apalagi saya orang Sunda ya, orang Bandung. Nah artinya untungnya masih ada ya generasi awalnya yang masih menjaga nih masalah menu makanan tradisional Indonesia. Bahkan orang-orang Islam lain yang ada di sekitar ya, yang bukan orang Indonesia yang ikut mencicipi ya, karena mereka juga akhirnya merasa makanan Indonesia ini kaya ya, dan enak ya menurut saya. Dan itulah manfaat barokah di bulan Ramadan ini ya, kita bisa menikmati ya. Karena sehari-hari terus terang Mirfa, saya ya makanannya ya pilihannya yang menu-menu sini yang tentu tidak bukanlah tidak cocok kalau dengan menu orang Sunda. Berarti ini Mas Diki kan sudah berbuka puasa ya, karena waktu Brisbane dan Jakarta 3 jam duluan. Sudah selesai tarawih di sini. Oh, sudah selesai tarawih. Nah, biasanya ciri khas puasa di sana apa Mas? Jadi karena kan minoritas juga ya. Gimana? Karena kan minoritas juga Muslim ya, di Brisbane. Tentu di sini kan pertama karena 1,5% ya dari total penduduk, sedikit sekali. Jadi kemampuan kita dan kehati-hatian kita dalam memilih makanan, karena ini bicara halal haram kan untuk Muslim, ini yang harus dijaga. Walaupun di beberapa semacam, kalau di sini ada Coles ya bukan iklan ya, semacam mall itu sudah ada pojok halalnya, jadi relatif lebih mudah. Namun ya untuk yang siap saji ya terbatas gitu. Restoran yang sifatnya juga seperti restoran Indonesia pun masih sangat terbatas dan jaraknya jauh gitu. Tidak seperti di Indonesia lah gampang ya, artinya perlu effort ya untuk mendapatkan itu. Dan ya mungkin kalau dari sisi godaan ya sebetulnya karena saya sudah 5 tahun di sini ya sudah biasa aja ya, selain saya juga puasa Daud. Tapi kalau saya melihat ya, walaupun kita minoritas untuk di kampus, banyak yang sudah
lebih toleran ya pada kamu puasa ya, jadi makannya nggak, padahal ya kita nggak minta juga secara ini ya. Jadi secara umum tentu ya dibandingkan di Indonesia, di sini juga nggak bisa kita dengar adzan maghribnya sedang ya, harus punya aplikasi di handphone supaya kita tahu bahwa sudah maghrib dan atau setidaknya datang ke masjid ya, karena dan jumlah masjid juga tidak banyak terbatas, di sini, ya. sedikit sekali. Mas Diki, kalau Mas Diki melihat sendiri bagaimana perkembangan Islam di sana? Tadi kan Mas Diki cerita kalau dari orang-orang kampus sendiri yang tidak berpuasa kan lebih toleran ya. Nah biasanya apa nih kebiasaan orang Australia kalau Muslim berpuasa begitu? Ya banyak di sini yang keturunan-keturunan Arab ya, terutama Lebanon misalnya, ataupun sebagian dari Pakistan. Nah di sini memang mereka lebih ya cenderungan kita kan berkelompok sesuai ini. Kali ini banyaknya orang Indonesia misalnya, atau orang Indonesia yang nikah dengan Australia. Ini banyak juga ya kalau mereka orang Pakistan atau sebagian orang India yang Muslim ya, mereka berkelompok di masjid tertentu, ataupun orang Arab ya, Lebanon dan lain sebagainya. Nah masalahnya adalah jenis makanannya juga berbeda gitu ketika mereka melakukan. Kadang saya juga mencoba ya di beberapa masjid, karena untuk saya ya makanan-makanan Arab itu selain porsinya besar ya, juga terlalu banyak yang manis ya. Dan hanya bedanya kalau bicara jumlah ya, mereka jauh lebih banyak kalau dibandingkan orang Indonesia ya, orang Indonesia sedikit sekali. Tapi kalau keturunan Pakistan ataupun daerah Jazirah Arab, mereka sudah jauh lebih banyak dan lebih settle ya, dan biasanya sudah berkelompok di kompleksnya, sehingga punya toko yang juga relatif dekat untuk diakses, dan itu yang biasanya mereka bisa menyediakan untuk makanan-makanan saji yang sederhana ya. Lebih memudahkan juga ya. Ya kalau yang kita ini masih sedikit sekali jumlahnya. Ya Mas Diki, kalau diaspora di Brisbane sendiri suka mengadakan kegiatan selama Ramadan, mungkin ngabuburit dengan pengajian. Kalau bukber mungkin sering ya Mas ya? Tahun ini karena ini tahun pertama sejak pasca pandemi kan, kita bisa bebas begini. Baru ya, ini juga baru sekarang ini sejak pandemi bisa mengadakan. Kemudian di kampus juga di Griffith kemarin kita juga mengundang dari beberapa universitas keluarga-keluarga muslimnya. Itu pun ya sekali lagi kesempatan yang sangat kita nantikan setelah 3 tahunan ya tidak bisa mengadakan itu. Kalau dulu sebelum pandemi itu tiap hari ya, artinya pada saat buka kita adakan buka bersama. Saat ini baru masih mencoba ya, baru 1 kali inilah selama Ramadan dari hari pertama itu diadakan. Karena kita masih melihat beberapa pihak masih cukup menjaga kalau di sini, Mbak Mirifa ya, menjaga kehati-hatian lah untuk masalah. Karena di sini masih banyak yang masuk rumah sakit juga kalau bicara COVID, karena banyak di sini penduduk lansianya ya, lebih rawan, sehingga kehati-hatian saya lihat masih cukup dijaga ya. Walaupun Australia sudah bebas masker, tapi ternyata masih ada penyakit COVID. Masih. Berarti memang harus hati-hati. Data terakhir, Mbak, kematiannya bahkan lebih banyak sekarang dibanding sebelumnya. Ini karena sekali lagi yang membedakan dari Indonesia, di sini orang lansianya lebih banyak, jadi lebih rapuh ya, lebih rapuh. Dan padahal mereka vaksinasinya sudah banyak. Nah ini tampaknya juga yang cukup membuat agak dibatasi ya. Sebetulnya tidak ada batasan, tapi membatasi sendiri para. Berarti Mas Diki 5 tahun di Australia, yang paling dikangenin dari Indonesia saat bulan puasa apa? Apalagi kan ya pertama tentu pandemi. Berkumpul keluarga ya, tapi alhamdulillah Lebaran ini istri saya datang nih, karena waktu kemarin pandemi 2,5 tahun, bayangkan tidak bisa keluar, tidak bisa ada yang masuk, jadi keluarga saya nggak bisa ada yang ke sini, saya pun nggak bisa pulang ke Indonesia. Nah alhamdulillah sekarang jadi Lebaran alhamdulillah bisa dengan istri. Kemudian juga ya tentu harapannya nih pas Lebaran ini mudah-mudahan, karena ini Lebaran pertama kita bisa banyakkan juga ya, bisa ada makanan pelipur ini kekangenan. Pelipur lara.
Ya, berarti makanan. Mas Diki tidak kembali ke tanah air untuk berlebaran, tapi istri dan keluarga yang ke Australia. Semoga bisa membawa makanan-makanan yang dikangenin ya. Amin. Kalau Mas Diki apa Mudah-mudahan. makanan yang paling dikangenin nih? Ya, kalau saya terutama tuh, saya orang Sunda ya. Saya nggak tahu itu Lalapan? ikan kecil-kecil ya, ikan kecil itu. Kalau di Sunda namanya impun ya. Jadi ikan-ikan kecil di tas. Saya dulu dinas di puskesmas di kaki Gunung Galunggung, Tasikmalaya. Itu daerah perkolaman, banyak ikan. Nah, salah satu hobi saya itu ikan kecil-kecil itu yang digoreng kering. Nah, itu luar biasa enak. Mudah-mudahan istri saya bisa bawa. Karena di sini juga di customnya agak ketat ya karena bicara makanan ya. Karena ada hand, foot, and mouth disease itu. Kemudian ya tentunya sebetulnya sih kalau makanan ini ya gorengan-gorengan begini ya. Dengan ya kalau di Bandung ada namanya es paoyen, kayak begitu. Itu ya sulit di sini, nggak bisa ya. Apalagi karena harus ada peyemnya. Ya. Kalau di peyem tape, sorry. Iya, tape. Nah, di sini nggak ada tape. Nah, jadi agak sulit. Jadi lebih banyak ke tajil-tajil dan manisan-manisan yang dikangenin ya Mas Diki ya. Semoga nanti istrinya dan suasananya, Mifa, terutama karena sekali lagi kan kalau di Indonesia ya kita ada adzan, kita ada berkumpul. Kemudian kalau ke jalan juga kerasa kan suasananya. Kalau di sini ya nggak kerasa. Di sini ya sepi-sepi aja, nggak ya karena sekali lagi sebetulnya mayoritas di sini kan bukan yang menganut kepercayaan pada Tuhan sebetulnya ya. Jadi mereka lebih orang bebas gitu. Nah, berbeda kalau di situasi yang perayaan-perayaan yang lainnya. Nah, namun kalau setidaknya di sini jauh lebih kondusif lah kalau saya bandingkan lah dengan di Amerika misalnya ya. Toleransinya ya, kemudian pemerintahnya juga mensupport kebebasan beragama dan tentunya ini yang membuat perkembangan Islam di sini juga walaupun dibandingkan katakanlah Hindu, India ini pun banyak di sini. Kalau di sini ya relatif Islam juga cukup progresif ya, walaupun tidak dibandingkan katakanlah Hindu ya di sini, yang Indianya banyak. Baik, terima kasih Mas Diki Budiman atas partisipasinya di MNC Newsdown hari ini. Semoga dengan sepinya Ramadan di Australia makin husuk ibadahnya ya Mas ya. Amin, amin. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Selamat berbuka.